Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Viva Yuliani, mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember dengan NIM 2019 1050 1024. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menginput data tabel ke atribut tabel pada ArchMap. Nah, selanjutnya kita langsung saja membuka aplikasi ArchMap-nya. Nah, pada langkah awal untuk menginput data tabel, kita memerlukan peta administrasi kecamatan. Kita lakukan add data pada peta administrasi yang akan diinput tabelnya. Di sini saya akan menggunakan peta administrasi kecamatan Besuki. Kita klik add. Nah, selanjutnya kita lihat atribut tabel pada SHP Kecamatan Besuki ini. Nah, untuk melakukan input data terhadap atribut tabel di sini dengan data yang kita miliki, di situ penamaan pada data yang kita buat itu berdasarkan yang ada di atribut tabel di sini. Nah, pada atribut tabel di sini penamaannya berdasarkan standar dari BIG atau Badan Informasi Geospasial. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuka data tabel yang akan diinput. Nah, di sini saya telah membuat data Excel-nya berupa jumlah fasilitas pendidikan yang ada pada Kecamatan Besuki, yaitu ada SDN, SDS, MI, SMPN, SMPS, MTS, SMAN, SMAS, MA, dan SMK. Dan juga di sini saya memasukkan jumlah penduduknya per desanya. Nah, untuk penamaan judul pada kolom desa di sini itu menyesuaikan yang ada pada atribut tabel. Dan untuk penamaan desa-desanya di sini juga menyesuaikan pada atribut tabel, di mana nama-nama desanya menggunakan capital H. Nah, untuk melakukan input data tabel yang kita buat kepada atribut tabel yang ada di ArchMap, kita perlu men-save as data Excel di sini menjadi Excel 2003. Kenapa 2003? Itu dikarenakan jika menggunakan Excel di atas tahun 2003 nantinya tidak akan ke-input pada ArchMap atau ditolak aksesnya. Nah, cara untuk men-save as Excel di sini menjadi Excel 2003 yaitu dengan klik file, lalu save as, lalu kita pilih di folder mana kita menyimpannya. Lalu pada save as type di sini kita pilih yang Excel 97 2003 workbook. Lalu klik save. Nah, di sini saya sudah men-save as-nya pada 2003. Selanjutnya kita kembali lagi pada ArchMap. Ini kita close terlebih dahulu. Nah, untuk menjoinkan data tabel Excel tadi itu, kita klik kanan pada SHP Kecamatan Besuki ini. Lalu kita pilih yang Joins and Relates. Di sini kita klik yang Join. Nah, maka akan muncul jendela sebagai berikut. Ada opsi 1, 2, dan 3 yang harus kita isi. Nah, pada opsi yang pertama di sini kita pilih yang desa sesuai dengan kolom tadi pada data Excel dan atribut tabelnya. Lalu pada opsi yang kedua, di sini kita diminta untuk memasukkan data tabel Excel yang telah kita buat tersebut.
Saya menyimpannya di sini. Nah, maka akan muncul sheet-nya. Kita pilih, lalu kita add. Nah, maka pada opsi yang ketiga, ini akan menyesuaikan dengan apa yang ada di sheet yang telah kita add pada opsi kedua ini. Nah, setelah selesai, kita perlu di validate join terlebih dahulu sebelum mengklik OK. Untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum. Kita klik. Nah, jika sudah muncul seperti ini dan di sini ada tanda centangnya, berarti data yang kita masukkan itu telah sesuai. Lalu kita klik close. Nah, baru deh kita klik OK di sini. Nah, tidak terlihat perubahan apa-apa. Nah, untuk melihat apakah sudah terjoinkan atau belum, itu kita melihatnya pada atribut tabel. Klik kanan, lalu pilih open atribut tabel. Nah, di sini terlihat bahwa telah terjoinkan data tabel yang kita buat tersebut. Yaitu ada desa, PDDK, SDN, SDS, dan lain-lain. Nah, pada join tabel di sini, ini sifatnya hanya sementara. Jadi, jika tidak disimpan terlebih dahulu, maka data yang kita joinkan ini akan hilang. Nah, untuk cara penyimpanannya yaitu dengan cara klik kanan lagi pada SHP-nya, lalu kita pilih data. Nah, setelah itu kita pilih yang export data. Kita klik. Nah, di sini kita bisa memilih dapat menyimpannya di folder yang mana. Saya akan menyimpannya di Besuki SHP. Kita klik OK. Nah, name-nya di sini kita bisa ubah. Misalkan saya ubah menjadi Besuki _join. Lalu kita klik save. Kita klik OK. Ini kita klik yes aja. Nah, maka pada tabel of content akan muncul SHP baru, yaitu SHP Besuki _join yang telah kita masukkan data tabel Excel-nya. Kita lihat pada open atribut tabel. Nah, jika telah diekspor data atau telah disimpan, maka perubahannya terlihat pada kolom yang desa yang kita joinkan, yaitu dengan judulnya berubah menjadi desa _1. Nah, yang mana ini berartinya telah tersimpan pada folder yang kita simpan tadi, pada folder Besuki join. Nah, selain kita menggunakan join data tabel Excel ke atribut tabel, kita juga dapat mengeditnya langsung pada atribut tabel untuk menambah kolomnya. Caranya itu dengan klik kanan, pilih atribut tabel. Nah, di atribut tabel di sini untuk menambahkan kolomnya, kita dapat mengklik tabel option.
Lalu di sini kita pilih add file untuk menambah kolomnya. Nah, di sini pada name kita diminta memasukkan nama untuk judul kolomnya. Misalkan saya akan memberinya nama penduduk atau PDDK. Nah, pada tipe kolom di sini terdapat pilihan short integer, long integer, float, double, text, dan date. Nah, pada short integer dan long integer di sini berdasarkan laman resminya ArtMap itu diisikan dengan angka bulat atau tidak berkoma, angka pasti 1, 2, dan 3. Nah, pada tipe yang float sama double di sini ini digunakan untuk angka yang ada komanya. Di sini saya akan menggunakan type yang long integer. Nah, pada file properties di sini kita isi dengan 10. Lalu klik OK. Maka akan muncul kolomnya. Nah, untuk mengedit angka-angka pada kolom penduduk di sini, caranya sama dengan video sebelumnya, yaitu tutorial mendigitasi. Di sini pada edit angka-angka yang di kolom penduduk di sini, kita memerlukan toolbar editor, yaitu dengan cara start editing, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita dapat mengisi angkanya. Misalkan 5.768 ada desa Blora. Selanjutnya ini saya isi. Nah, setelah selesai, kita klik Save Edit, lalu Stop Editing. Nah, maka akan tersimpan kolom yang kita buat di sini pada atribut tabel. Nah, untuk kolom dengan mengeditnya langsung di atribut tabel di sini, ini sifatnya permanen. Jadi, jika kita akan mengeditnya kembali atau menemukan kesalahan pada angka-angka di kolom penduduk di sini, kita dapat start editing kembali, lalu diedit kembali angka-angkanya. Namun untuk kesalahan yang ada pada judul kolomnya itu tidak bisa diedit, namun di delete terlebih dahulu dan mengulang langkah dari awal. Nah, untuk menghapusnya atau membuat ulang kolom lagi, itu kita mengklik kolom tersebut, lalu klik kanan, nah, di sini kita dapat memilih delete file. Namun setelah di delete, maka otomatis kolom penduduk ini akan terhapus secara permanen. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai
input data dan editing data tabel pada atribut tabel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.